Wakil Kepala Badan Bergizi Nasional Nanik Sdean dengan tegas mengancam siapapun pemilik dapur makan bergizi gratis atau MBG yang melakukan pelanggaran akan ditutup. Bahkan meski itu milik seorang politisi atau jenderal sekalipun. Hal ini disampaikan Nanik dalam forum dialog BGN dengan media di kantor pusat. Dalam sesi ini, BGN secara terbuka mengakui adanya pelanggaran prosedur operasional atau SOP di sejumlah sentra penyedia pangan gizi atau SPPG yang menyebabkan kasus insiden keamanan pangan MBG. BGN menyatakan komitmennya untuk tidak menoleransi pelanggaran sekecil apapun. Nanik dihadapkan media mengungkap tidak akan menutup kasus-kasus keracunan yang terjadi di daerah. Penanganan masalah itu akan dilakukan secara terbuka. Untuk itulah dia berharap peran media bisa membantu memberikan informasi kepada BGN. Sebab menurutnya kadang kalau pemerintah daerah enggan melaporkan permasalahan yang terjadi. Nanik pun mengatakan setelah kejadian keracunan, BGN akan rutin melakukan jumpa pers. Termasuk ketika mengajak media ke salah satu verifikator MBG. Ia tegas mengungkap siapapun pemilik dapur MBG meski seorang jenderal sekalipun akan ditutup jika melakukan pelanggaran. Untuk jangka panjang, BGN akan melakukan audit menyeluruh terhadap SOP. Memperkuat sistem monitoring dengan melibatkan para ahli, membuka kanal pelaporan publik dan dashboard transparan, serta menjatuhkan sanksi tegas bagi SPPG yang melanggar. Selain itu, seluruh yayasan dan mitra MBG diwajibkan mengurus dokumen sertifikat layak higien sanitasi paling lambat akhir Oktober 2025. BGN juga memberikan apresiasi kepada 9.327 dari 9.406 SPPG 99,1% yang telah menjalankan program tanpa insiden sejak awal program MBG. Kedepannya seluruh SPPG diwajibkan mempublikasikan menu dan aktivitas harian MBG agar bisa menjadi benchmark bagi SPPG lainnya. Karena saya wartawan, kalau di sini tertutup-tutup ya saya tabrak aja. Saya nggak urusan, saya nggak punya kepentingan, saya juga nggak punya dapur. Ya, saya malah menjadwalkan setiap minggu harus ada jumpa pers. Dan itu sudah saya sampaikan dari Pak Kepala Badan. Bahkan ketika kemarin ada isu-isu tidak boleh, enggak, saya bilang boleh. Ini masalah keracunan kok nggak boleh diberitakan? Gila, bagaimana? Ini nyawa manusia ya. Nggak ada yang bisa boleh ditutup-tutupi. Silahkan, Anda harus yang pertama memberitakan kalau perlu. Karena dari kalian kami ini ngerti apa yang terjadi kan. Kami kadang-kadang juga punya orang-orang di daerah membeli juga kan, mereka takut ya kalau mau lapor-lapor gitu ya kan. Tapi kalau dengan wartawan gini kan kami sangat terbantu. Dan ini mohon maaf, udah 2 kali Mas, Senin lalu kami, jadi selama saya jadi wakil udah 2 kali jumpa pers nih ya. Dan insya Allah kita akan sering jumpa pers. Kemarin juga sudah kita ajak ke Cibubur di tempat verifikasi supaya untuk menjawab dapur fiktif lu wawancara sendiri langsung sama itunya verifikatornya. Ada nggak itu punyanya siapa di situ? Punyanya DPR, anggota DPR siapa di situ? Karena akan terlihat ketika diverifikasi. Paling sesudahnya aja. Tapi mau punyanya jenderal bilang, mau punyanya siapa, kalau melanggar akan saya tutup, saya nggak peduli, ya. Karena ini nyangkut nyawa manusia, ya. Saya nggak peduli, benar. Serius saya. Jangan main-main sama urusan kesehatan anak. Ini kan program kasihan, banyak anak-anak nggak bisa makan, kita mau ngasih makan kok rebutan loh. Makanya ada, serius nih, ada yang WA saya, Mbak, saya jawab, kamu politikus bukannya bantu saya bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan malah minta dapur, ya kan? Langsung saya blok. Nah, jangan ngurusin dapur, ya kan? Nah, iyalah, saya nggak mau kayak begitu, ya. Oke, Mas, tadi apa lagi yang lainnya? Malam, kan tadi aku udah sampaikan. Jadi kira-kira yang idealnya itu masak jam 2 sampai jam 3. Masaknya itu antara harus mulai jam 2, jam 3. Lalu biasanya sekolah itu minta tolong kami diantar jam 7. Kalau jam 7 kami masaknya harus jam 2, jam 3. Karena kan nggak boleh lebih dari 6 jam. Tapi begitu jam 7 itu harus benar-benar langsung dimakan. Jangan nanti makannya jam 9, 10 atau dibawa pulang. Itu yang menyebabkan kontaminasi. Nanti kami akan pakaikan barcode, nggak ada gambarnya ya.
barcode-nya itu Mas. Mana? Jadi kami nanti berikutnya akan masang barcode di omprengnya anak-anak itu. Jadi tertulis nanti ini hanya boleh dikonsumsi sampai jam sekian. Begitu, Mas. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.